Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan wa salaman tunjiku ilaha fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu martabatal ulya wa manzilatal quswa. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allamani Rabbi ilman ila akhiril hadis lailatul isra. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun muliakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fadilatul Habib Mukhtar Al-Bagais, Ibu kita Hajjah Yulia Herlina, Bapak Sabri, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Dewan Guru Rumah Al-Quran sekumpul Martapura, yang ulun muliakan abnaul yatama wal masakin, kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ulun hormati bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, adakah? Ada. Yang ulun hormati Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Pembakal yang berada di tempatnya masing-masing. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat dan waktu yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Pada malam hari ini kita masih berada di bulan Rajab Syahrullah, yang mana di bulan ini Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap bulan Rajab datang, maka kita sebagai umat Islam di Martapura, Banjarmasin khususnya, dan di Kalimantan Selatan bahkan Indonesia pada umumnya selalu memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Padahal kisahnya itu juga. Kisah Isra Mi'raj itu mulai dahulu sampai wahini sampai akan datang itu bang sudah. Tapi setiap datang bulan Rajab umat Islam memperingatinya, kada muyak-muyaknya. Padahal nang tua-tua hafal sudah, pasti sudah kayak itu juga. Cuma kada muyak-muyaknya, kada ampih-ampihnya. Karena bukan kisah Isra Mi'raj yang itu artinya nang jadi tujuan. Tapi
Di balik fadilah memperingati Isra Mi'raj itulah Allah Ta'ala berikan beberapa fadilah atau kelebihan. Di antara kelebihan memperingati Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepadanya, kepada orang yang memperingatinya. Jangankan memperingati Isra Mi'raj, memperingati Rasulullah, memperingati aulia, diturunkan Tuhan rahmat. Apalagi memperingati Nabi. Inda dzikril aulia tanzilur rahmat. Apalagi memperingati Nabi. Nah, itu fadilah yang pertama. Orang yang memperingati peringatan Isra Mi'raj mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat inilah Allah masukkan manusia ke dalam surganya. Kalau di dunia kada pernah dapat rahmat, maka di akhirat itu kada ada harapan kau masuk surga. Karena yang ibarat masuk surga itu ibarat naik pesawat, maka rahmat Allah ini tiketnya. Tiketnya, namun kada bisa tiket, kada ada harapan kau naik pesawat. Lamun kada bisi rahmat Allah, ada harapan kawa masuk surga. Karena ujar Tuhan, masuk surga itu dengan rahmatku. Orang nang pernah di dunia memperingati peringatan Isra Mi'raj, maka orang itu dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita termasuk orang nang dapat rahmat sehingga dimasukkan Tuhan ke dalam surga-Nya. Yang kedua, fadilah orang-orang memperingati Isra Mi'raj, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Sebelum kita memperingati Isra Mi'raj, kita datang membawa dosa. Ada nang kayak rumah, generalnya, ada nang kayak gunung, ada nang 2 buting gunungnya. Namun ketika Isra Mi'raj selesai pulihkan, maka diampuni Tuhan gara-gara dosa-dosanya. Mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, fadilah atau kelebihan keutamaan orang yang memperingati peringatan baik Isra Mi'raj atau Maulid Nabi atau peringatan aulia manaqib, maka imannya kata dicabut Tuhan sampai mati. Artinya matinya dalam keadaan beriman. Akhir zaman iman murah benar. Diberi 2 bungkus sukarmi, pindah mazhab, 2 lembar ratusan pindah agama. Orang-orang memperingati peringatan, maka ditetapkan Tuhan imannya sampai ke mati. Apabila ada istilahnya mati, dia ada takutan karena imannya ada tercabut. Sedangkan akhir zaman banyak yang mati takut. Hanya malam tadi kisah ada orang si laki ada balik ke rumah, lalu diteleponi oleh nang bini, yang di mana sudah. Ujar nang laki menyahuti, aku sudah di jalan, anak budak juga ada mijak, sekalinya waktu asik ke pander mati. Kenapa? Pulsanya habis. Ada orangnya mana kata HP-nya. Tahu dia hanya terbahamnya sampai sinyalnya kadang-kadang. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Isra Mi'raj itu diambil daripada 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari Mekah ke
Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, dan Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, dan bertemu Tuhan, menerima wahyu, perintah salat, kemudian kembali ke bumi dan pulang ke Makkah. Habis Isra Mi'raj. Setengah menit aja kakak itu Bang sudah. Kenapa? Jadi ada nang sejam 2 jam itu keterangannya nang panjang. Kalau nyari ringkasnya itu Bang tadi sudah. Karena semakin panjang semakin jelas. Semakin panjang semakin berasa keterangannya. Sebenarnya nang maisi ceramah malam ini lain ulun. Nah, rencananya Guru Aman sekalinya Sidin hanyar siang tadi bapadah. Aku kada kawa padahal ditakuni sudah sebulan dahulu. Guru Aman, kita mengadakan Isra Mi'raj, ente ceramahnya siap. Parak harinya ditakuni pulang siap. Sekalinya tadi bapadah kada kawa. Sudah kada sampai sehari lagi hanya bapadah kada kawa. Nah lalu ulun nang menggantiakan. Jadi bukannya artinya ulun ini ceramah dadakan malam ini. Ceramah dadakan. Jadi istilah dadakan itu wajar aja kalau ada tersalah. Maklumi aja karena dadakan. Aturannya nih Guru Aman dihadang-hadang kada berdua. Bisa benar. Nah, jadi nangaran dadakan ini kada ada persiapan lah. Jadi seadanya aja. Ada lawas-lawas kita ya mudah-mudahan jam 3 tuntung. Hendak menyuruh Guru Hasan kalau pindah bahasa Arab aja sepanjangan. Sidin lamunnya dipaksa mau aja Bang cuma bahasa Arab aja. Sidin kasihan membaca, kita kasihan kada paham. Ujar Guru Hasan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Terus saja sampai kena laqad ji'ta syai'an nukra. Sekalinya Shadaqallahul Adzim. Juz 15 ngaji sekalinya Sidin cuma gayanya kayak ceramah juz 15 dibacakan. Ujar Guru Maulidi itu artinya dasar ceramah Sidin jar ceramah Isra Mi'raj artinya subhanalladzi asra jar itu pasti ceramah ya. 5 itu bilang wa atayna Musal kitab jar. No berarti sampai artinya ke langit ke-6 sudah bertemu Nabi Musa jar. Penghabisannya laqad ji'ta syai'an nukra. Oh itu kisahnya Nabi didustakan Tuhan jahiliyah, artinya Nabi mendatangkan sesuatu yang mungkar. Jujur artinya itu kisah Isra lain. 715. Bapak-bapak, saudara-saudara majelis Isra Mi'raj rahimakumullah. Ada beberapa kesimpulan tentang Isra dan Mi'raj. Ulama menyimpulkan, mengambil kesimpulan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dengan berbagai kesimpulan dan berbeda-beda. Ada yang menyimpulkan Isra Mi'raj itu tanda kebesaran Allah. Nah ini ulama tauhid menyimpulkan. Ulama tauhid orang nang ahli ketuhanan membedakan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mutlak kebesaran Allah.
mulai berangkat sampai bulik itu kada lepas daripada kebesaran Allah. Sesuai dengan Al-Qur'an, linuriyahu min ayatina. Ujar Tuhan, karena ingin kami perlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran kami. Waktu Nabi berangkat mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, limbah itu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Limbah itu naik pulang sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Aras, terus naik sampai ke Mustawa, sampai bertemu Tuhan, babanderan lawan Tuhan. Limbah itu turun pulang ke langit, turun ke bumi, turun sampai bulik ke Makkah pulang. Itu kada kurang kada lebih daripada 4 jam perjalanan. 4 jam aja. Kenapa? Karena Tuhan hendak memperlihatkan tanda kebesaran Sidin. Padahal lamunnya diukur dengan ukuran akal, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan 1 bulan. Buliknya sebulan, 2 bulan. Belum lagi ke langit. Jarak antara bumi lawan langit pertama menurut riwayat perjalanan 500 tahun. Hanya pertama aja. Langit satu ke langit kedua 500 tahun pulang sampai ke 7 3.500 tahun itu perjalanan ke langit. Di atas langit ada kursi, ada Aras, ada Sidratil Muntaha, Mustawa, itu ribuan tahun. Nah, tapi Nabi diperjalankan Tuhan hanya sekedar 4 jam. Sepertiga malam. Malam itu 12 jam dibagi 3, sepertiganya 4 jam. Sudah datang Nabi ke Makkah pulang. Bahkan ada riwayat yang mendahkan kada sampai 4 jam. Ujar Nabi, anzil minal arash qabla ayyabrudal farash. Aku turun dari Aras, belum lagi dingin bakas aku barabahan. Sebelum Nabi Isra Mi'raj itu Nabi itu barabahan dulu di Hijr Ismail lawan paman Sidin Sayyidina Hamzah, lawan sepupu Sidin Sayyidina Ja'far. Nabi di tengah. Nah, belum dingin ujar Nabi, bakas aku barabar sudah aku datang. Artinya setumat banar. Coba kita bakas duduk aja. Supaya burit bilanya panas. Bujur tak, apalagi pina ada anunya bandanya panas benar. Nah, kada sampai dingin lagi datang Nabi. Nah, itulah tanda kekuasaan Tuhan, tanda kebesaran Tuhan. Padahal Nabi itu banyak yang sidin lewati, banyak yang sidin temui, yang sidin lihat waktu dalam perjalanan. Di antaranya Sidin waktu naik ke langit. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit, Nabi bertemu dengan sebuah laut. Laut itu ngarannya laut Makfuf. Al-Makfuf. Lautnya itu dalam, luas. Ngaran lautnya dalam, luas. Lamunnya dalam kada luas itu sumur. Luas kada dalam kolam. Lamunnya dalam, luas, laut. Nabi naik ke langit melewati laut yang bangaran Makfuf. Ketika Nabi melewati laut, maka laut itu terbelah sehingga Nabi kawa naik sampai ke langit. Itu laut Makfuf. Seandainya dibanding dengan laut yang ada di dunia, kumpulkan laut yang ada di dunia, maka laut yang di dunia ini dibanding laut Al-Makfuf itu hanya setitik laut yang Al-Makfuf tadi. Setitik aja dibanding laut Al-Makfuf, laut yang ada di dunia ini. Kayak apa lautnya? Maka dalam, luas.
Nah, waktu Nabi lewat terbelah laut. Ujar ulama ini lebih dahsyat daripada Nabi Musa. Kalaunya Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun terbelah laut Nil. Kalaunya Nabi waktu Isra Mi'raj terbelah laut Makfuf ngarannya. Nah, kenapa jadi dengarin Makfuf? Arti Makfuf itu ditahan. Limadza sumiya makfufan li'annahu makfufus samawati. Dinamakan al-makfuf karena dengan sebab laut itu maka ditahan 7 lapis langit. Nah, ya, jadi kada gugur langit ini karena ada yang menahan ngarannya laut makfuf. Ada percaya naik ke sana. Nah, itu diantara yang ditemui Nabi waktu dalam perjalanan. Namunnya mengesahkan sebuting dijelaskan pulang sebuting 7 hari kada tuntung 7 hari kada tuntung kada hafal juga kadang kebanyakan kada hafal jadi disambungi kena minggu dilah ya kada tuntung. Nah, ujar ulama tauhid peristiwa Isra Mi'raj mutlak adalah kudrat iradat Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena di situ berlaku kudrat iradat Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, maka Maha berkehendak, di situ berlaku. Apabila sifat kudrat dan sifat iradat berta'alluq, maka menimbulkan ta'alluq taksir. Itu ta'alluq bahasa Prancisnya gurasane berkolaborasi. Bahasa Belandanya bersinergi. Bahasa kita bergabung. Bergabung antara kudrat dan iradat menimbulkan ta'alluq taksir. Bahasa pengantin itu ta'alluq itu bebaluk. Limbah taksir itu artinya memberi bekas ke sahabat lawas bila bebaluk itu ada tuh bekasnya. Nah, taksir kepada yang mungkin maujud dan mungkin ma'dum. Artinya Allah Ta'ala sanggup mengadakan yang tiada ada dan meniadakan yang ada. Nah, itu artinya Tuhan bilnya sudah kudrat iradat ta'alluq sanggup mengadakan yang tiada ada dan meniadakan yang ada. Sanggup mengadakan waktu yang cepat dengan perjalanan yang ribuan tahun dan meniadakan perjalanan yang jauh dengan adanya waktu yang cepat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu bilanya sudah berta'alluq artinya ngapa aja terjadi. Jangan salah sambat. Apabila salah sambat, salah makna, salah paham, mengadakan yang tidak ada dan meniadakan yang ada. Jangan mengadakan yang kadada dan nang kadada diadakan jar boleh jar. Nang kadada diadakan kutang boleh. Tahu situ karena salah sambat, salah makna, salah paham. Berarti kutang ini artinya diantara kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu cucuk kayak bila melihat kutang ingat Lord Tuhan. Mananya buktinya jar alif Allah timbul. Nah, ini alif timbul isyarat kepada Allah. Melihat kutang, dasar artinya kebesaran Tuhan ini artinya kutang ini. Ingat Lord Tuhan jar. Ujar Amerika. Wow. Ujar Arab, hadza laisa waw. Hadza alif. Itu lain waw artinya alif, caget tuh alif. Nah, alif itu isyaratnya banyak. Ada Allah, ada Ahmad, ada Adam, itu banyak. Kemudian ada lagi yang menyimpulkan bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj adalah safari ziarah. Safari ziarah, perjalanan berziarah.
Nah, ini yang menyimpulkan ini ahli fikih. Ahli fikih kurang ahli ibadah. Nah, di antara ibadah yaitu ziarah. Jadi ujar hubungan ahli fikih, Nabi Isra Mi'raj itu intinya seluruhnya itu ziarah. Makanya sebelum Nabi ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu Nabi dibawa Jibril ke Madinah. Hingga sampai di Madinah ujar Jibril, inzil fasolli, turun dan sembahyanglah di sana. Lalu Nabi turun, lalu sembahyang fasolla rakaatain, sembahyang Nabi 2 rakaat. Limbah itu naik pulang, lalu Nabi bertakun, di mana tadi wahai Jibril? Ujar Jibril, itu di Madinah. Di sana kena ikam akan berpindah hijrah, dan di sana ikam akan diwafatkan dan dikuburkan. Nah, di Madinah. Limbah itu terus lagi sampai ke Madian. Nah, ke kota Madian. Di Limbah itu sampai disuruh Jibril pulang, turun sembahyang 2 rakaat. Limbah tuntung sembahyang batakun pulang Nabi. Di mana tadi ujar Jibril? Itu di Madian, salah satu kota ngaran tempat di Madian. Nabi sembahyang di higa pohon. Itu ujar Jibril bakas pohon Nabi Musa basandar waktu dikejar Fir'aun. Uyuhan basandar di pohon situ. Nah, lalu Nabi disuruh sembahyang di situ, mengambil berkat orang soleh, berkat Nabi Musa. Padahal bakas basandar wara, tapi nang basandar orang soleh. Setiap bekas orang soleh maka mengandung keberkahan. Apanya aja. Nah, Nabi disuruh sembahyang mengambil berkat bakas Nabi Musa. Kisahnya. Limbah itu terus lagi jalan sampai ke Turisina. Disuruh turun sembahyang. Limbah itu sembahyang, lalu naik pulang, batakun pulang Nabi. Di mana tadi ujar Jibril? Itu di Turisina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dan bapander lawan Tuhan. Gunung Turisina. Limbah itu terus lagi jalan, lalu sampai ke Baitul Lahmi. Nah, Baitul Lahmi itu tempat Nabi Isa dilahirkan. Turun juga Nabi sembahyang juga, limbah tuntung batakun di mana ini ngarannya Baitul Lahmi. Ujar kita, wah ini ujar buhannya toh Bethlehem. Padahal tuh Baitul Lahmi Bethlehem jarnya. Nya ada uyuhnya buat bahasa Arab, jadi pengkor-pengkorakan. Imalah di Quran dengarnya. Limbah surah di Baitul Lahmi hanyar ke Masjidil Aqsa. Nah, itu jadi itu ada 5 yang dikunjungi Nabi, tempat-tempat yang penuh barokah. Nah, itu Nabi ziarah mengambil barokah. Nah, karena di antara tujuan ziarah yaitu mengambil barokah. Ziarah rasa kumpul, ziarah kalampayan itu artinya mengambil barokah. Limbah sudah di Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Langit pertama Nabi kita bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Yahya lawan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, ini Nabi dibawa Jibril ziarah mendatangi Sohibul Maqam. Sohibul Maqam langit pertama Nabi Adam. Nah, ziarah ke situ mendapat lo Nabi Adam. Karena di antara tujuan ziarah yaitu silaturahmi, baelang, berdapat.
Himba sudah ke langit ketujuh, terus lagi naik sampai Sidratil Muntaha, sampai Mustawa, sampai terus lagi bertemu lawan Tuhan. Itu ziarah dua ngarannya. Di ziarah itu batamu bisa juga. Nah, lalu Nabi itu ziarah ujar ahli fikih. Sebartaannya itu safari ziarah dari sini. Kalaunya ulama sufi menyimpulkan peringatan Isra Mi'raj itu metode suluk. Metode suluk artinya tata cara berjalan menuju Allah. Nah ini orang sufi pulang membedakannya lain-lain, tapi bertahan bujur aja, jangan menyalahkan. Orang ahli tauhid membedakan itu tanda kebesaran Allah, karena ahli tauhid memandang kudrat iradat bujur. Ahli fikih membedakan Nabi itu safari ziarah, berjalan artinya cuma ziarah. Nah, bujur aja juga karena memang ziarah Nabi. Bawa ke sini. Nah, di waktu Nabi naik ke langit, Nabi bertemu dengan seorang malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan. Ini waktu Nabi Mi'raj bertemu lawan malaikat ini ditugaskan, diciptakan Tuhan gasan menurunkan hujan. Malaikat ini bisi tangan 1000. Tiap satu tangan jarinya 1000. Di 1000 kali 1000 semiliar. Nggak ada salah. Tangan jarinya itu semiliar. Lalu Nabi bertakun, wahai malaikat, mulai ikam diciptakan sampai hari ini nah ikam kawalah menghitungi hujan yang ikam turunakan itu sudah, dan di mana-mana. Ujar malaikat, wahai Rasulullah, ulun kawa dan ulun sanggup dan ulun ingat berapa sudah turun hujan yang ulun turunakan. Mulai ulun diciptakan sampai hari ini sampai malam ini, sampai detik ini, ulun ingat berapa jumlahnya. Ingat. Lalu Nabi luar biasa, artinya kawa mengingat turun hujan itu berapa. Kadang-kadang mahala biyutah berapa titiknya jar. Ujar halabiyu, hujan itu titiknya artinya mulai diciptakan bumi sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat titiknya 3. Itu halabiyu. Percaya kada percaya halabiyu ini kada kau disalahkan, karena dasar bujur titiknya itu 3. Ada percaya ikam coba tulis dengan bahasa Arab Melayu, membacanya. Nah, nyang itu titiknya 3. Amun sabuting ba, 2 buting di atas ta. Bilanya di bawah 2 buting ya, bilanya hendaknya 3 buting diulah. Membacanya kepadanya. Nah, jadi titiknya bukan titik hujan tadi, ada titiknya itu 3, itu halabiyu. Kalau malaikat ini sidin dasar tahu mulai artinya diciptakan sampai misalnya disekumpul hujannya sekian titiknya, Banjar sekian, Martapura sekian, Prancis sekian, Spanyol sekian, artinya seluruh dunia tahu. Luar biasa ujar Nabi memuji lawan malaikat tadi. Tapi Nabi bertakun pulang. Ujar Nabi, wahai malaikat, adakah nang ikam kada kawa menghitungi sesuatu nang ikam kada kawa menghitungi, adakah? Sedangkan titik hujan aja kawa menghitungi, kawa ingat. Disukumpul sekian, barang intan sekian, surut bang sudah. Berkat guru ini. Nah, ujar malaikat tadi, ada wahai Rasulullah. Ngapa ujar Nabi? Yaitu ketika umat pian membaca solawat, maka ulun kada kawa menghitungi berapa rahmat yang diturunkan lawan inya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ada aja kalahnya sekalinya. Kada kaum mahitungi rahmat yang diturunkan Tuhan ketika orang itu membaca sholawat. Jadi cangkali banyaki baca sholawat itu. Barang siapa membaca sholawat 1000 sehari, sehari 1000, niscaya Allah Ta'ala tidak mematikan inya, melainkan dilihatkan tempatnya di dalam surga. Dilihatkan tudulna. Nah ini wadah hikamna dalam surga na bidadarinya na macul-macul. Hanya dimatiakan dan di akhirat ada disentuh oleh api neraka. Nah itu 1000 sehari. Rugi lamunnya banyak bisi duit, banyak bisi harta, banyak bisi bini, mati di akhirat masuk neraka rugi. Berarti nang dicari, nang diulah kawan itu salah, kada kawan menolong. Biar kada banyak bisi duit, kada banyak bisi harta, kada banyak bisi bini, paling kada bisi. Tapi nang diulah kawan sholawat 1000 sehari mati, niscaya Allah Ta'ala haramkan jasadnya daripada api neraka. Berarti untung orang itu. Lamunnya hendak untung dunia akhirat, di dunia banyak bisi duit, bisi harta, bisi bini, di akhirat masuk surga. Hendak amalannya baca sholawat 100.000 sehari. Karena orang nang banyak baca sholawat, Allah Ta'ala sugihakan dunia akhirat. Asal banyak 100.000 tadi. Pian pangguru jar. Nah ulun balum kau malakan. Makanya duit kada banyak, harta kada banyak, istri belum banyak, balum banyak, lain kada banyak. Nah, ujar ulama sufi mengambil kesimpulan Isra Mi'raj adalah tata cara perjalanan menuju Allah Ta'ala. Sebelum Rasulullah diisrakan, Rasulullah itu dibelah dada sidin. Dibelah itu dikeluarkan hati sidin. Dibasuh lawan banyu Zam-Zam 3 kali. Ujar ulama sufi itu menjadi isyarat bahwa lamunnya hendak menuju Allah Ta'ala sebelumnya itu harus pembersihan. Ngarannya di dalam tasawuf takholli. Takholli pembersihan dulu. Kalau kawan langsung menuju Tuhan aja kada mau bertemuan. Amun balum takholli, balum pembersihan. Limbah dibasuh lawan banyu Zam-Zam, lalu dibuati oleh malaikat Jibril hati Nabi dengan ilmu dan ilim dan Islam dan yakin. Nah, ujar ulama tasawuf itu menjadi isyarat setelah pembersihan lalu ngarannya memakai dengan akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang bagus disebut. Ujar tasawuf ngarannya tahalli. Tahalli. Kalau tadi pembersihan, takholli ngarannya. Limbah sudah bersih, memakai pakaian yang bagus, memperindah ngarannya tahalli. Limbahnya sudah takholli, sudah tahalli, maka tunggu. Pasti kena akan tajalli ngarannya. Tajalli artinya nampak, tajalli itu nampak.